Selamat malam semuanya. Kita coba sekali lagi selamat malam semuanya. Selamat malam, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya, dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Selalu merupakan kehormatan dan sukacita buat saya untuk bisa ada di persekutuan doa Immanuel ini. Buat sebagian yang mungkin belum tahu, nama saya Elisheba Sutopo, saya asli dari Surabaya. Saya tergabung dengan sebuah gereja lokal namanya Alpha Omega Church. Kami ada di Surabaya, Jakarta, dan Palangkaraya. Saya juga tergabung dengan sebuah kelompok musik namanya Sound of Praise. Dan lagu yang barusan kita nyanyikan itu kebetulan ditulis dan dirilis oleh kami, Sound of Praise. Dan senang sekali mendengarkan cerita-cerita dan juga mungkin testimoni dari orang lain yang juga bisa ternyata terjembatani mengalami Tuhan lewat lagu ini. So Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi selalu senang dan merupakan sukacita kita bisa berkumpul bersama-sama dan saya boleh diberikan kehormatan untuk bisa share dengan Anda di kesempatan ini di Persekutuan Doa Immanuel ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu sih ini kan kita sudah berapa ya, ternyata 2 bulan udah habis di tahun 2024 ini. Saya nggak tahu keadaan kehidupan Anda sejauh ini gimana di tahun 2024. Cuman yang sering kali saya dengar kayak tahun 2023 banyak yang merasa itu kayak tahun yang kayak berat sekali gitu. Ada yang kayak wah luar biasa, yes, wah praise God. Tapi juga ternyata tidak sedikit yang aduh ya ampun gitu. Kayak hade gitu aja katanya saudara ya tahun 2023. Cuman itulah kenyataan kehidupan. Pernah gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian kita ini berada di situasi itu yang saya gak tahu Anda pernah ngalamin gak, kayak ruwet sekali gitu. Kayak seolah-olah itu segala hal terjadi di saat yang bersamaan. Ada problem di kerjaan, ada problem di rumah, ada problem di relationship, ada problem mungkin dengan partner kerja. Belum lagi urusan anak sakit gitu, kayak apalagi kalau mungkin kayak musim hidupnya mirip-mirip saya ya. Anaknya masih kayak balita-balita gitu, aduh kayak kalau anaknya sakit lagi pusing ya kan. Terus kemudian belum lagi buat Anda kayak pekerjaan juga harus jalan, pelayanan juga tetap harus jalan, kayak rasanya tuh padat sekali. Nah kita itu ibarat seseorang yang berusaha untuk, mohon maaf bukan kado, sudah saya tidak mau PHP ya. Tapi kayak kita tuh ibarat seperti orang yang berusaha untuk juggling banyak sekali hal dalam kehidupan ini gitu. Dan by the way saya tidak bisa sulap saudara, dan saya tidak bisa ini lempar-lempar bola. Jadi lebih lagi, ada semut. Oke. Maaf gampang distracted saya saudara, ini kayak tadi ada semutnya tapi dia sudah tidak ada. Oke, jadi kita tuh ibarat kayak orang yang berusaha untuk juggling 1, 2, 3, abis itu jatuh. Ya kan terus berusaha, oh masih yang lainnya, aduh dia jatuh juga, belum lagi yang lain. Oh gak apa-apa Kak, itu memang bagian dari kenyataan kehidupan ini. Luar biasa loh, dia bantu loh Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kakak ini. Aduh terima kasih. Seandainya Kak kalau dalam kehidupan ada yang bisa bantu juga seperti kakak ini ya, luar biasa. Tapi itulah kenyataan kehidupan. Ya kan kita kepengen berusaha untuk juggling ini semua. Tapi kemudian kadang kita nggak sanggup, kita juga keteteran kayak tadi. Ya kan ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang ternyata kita miss dan ternyata falling apart. Ya kalau missnya tuh cuman aduh salah jadwal gitu. Atau kalau missnya cuman sesuatu yang sepele. Tapi kalau missnya sudah lebih gede dari itu. Pekerjaan kita kah yang jatuh? Atau mungkin cara berpikir kita kah? Atau mungkin aspek kehidupan yang lainnya? Belum lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dengan segala kenyataan yang kita berusaha untuk juggle ini. Kita dengar masukan dari teman, kita dengar kritikan dari atasan, belum lagi komplain dari klien, ya kan omelan pasangan, terus pendapat orang tua, teguran dari leader lah di gereja, rengean anak gitu. Aduh terus kita dengar ada orang yang katanya ngomongin kita bla bla bla. Aduh rasanya tuh banyak sekali suara dalam hidup ini dan kayaknya bising sekali, berisik sekali hidup ini dengan segala keruwetannya. Dan kita mikir-mikir, aduh kayaknya mau mikir katanya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi ini surganya mana gitu.
Kok kayak lebih mirip kayak cosplay neraka kayaknya kita gitu ya daripada surga gitu. Sudah bising, panas ya kan, panas hati, panas pikiran dan sangat melelahkan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat dulu bersama-sama sebuah momen di Alkitab yang saya berdoa ini bisa bicara buat kehidupan kita semua hari ini. Menarik sekali sih, ceritanya ada di Markus 4 ayat 35 sampai yang ke-41. Oke, kita baca dan simak bersama-sama. Jadi pada waktu itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya maksudnya, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan apa saudara? Dengan air, penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur, aduh luar biasa katanya. Tidak pernah lalai dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Mana ini Yesus tidur lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun kemudian ayat 39 bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu Anda pernah mikir nggak ya? Kayak aku tuh udah undang Yesus loh masuk ke dalam perahuku. Ya, apalagi di lagu-lagu sekolah minggu, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku sampai ku selamat tiba di seberang. Mungkin antara dua kalimat itu tuh ada sesuatu yang terjadi tapi saking kita nggak diceritain nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Agak curang lagu sekolah minggu. Ya kan? Ku undang Yesus nih masuk ke dalam perahuku kan harusnya selamat tiba di seberang ya kan. Tapi mungkin di antaranya tuh ada sesuatu yang kita nggak dikasih tahu. Nah kadang-kadang mungkin dalam kenyataan kehidupan kita bisa mikir, aku udah minta pertolongan Tuhan loh. Aku udah doa loh sama Tuhan tentang kerjaan ini. Aku udah doa loh sama Tuhan tentang hal itu. Tapi kok bisa ya tetap ya masih ada badai datang dalam kehidupan kita. Rasanya tuh kayak bising, berisik, banyak suara lagi, banyak problem dan ombak itu kayak mengamuk dalam kehidupan kita. Nah bahkan rasanya Bapak Ibu Saudara sekalian tadi diucapkan katanya gini, ombak itu menyembur masuk ke perahu. Berarti artinya gini, kita ini jadi membawa extra weight yang kita tadinya tidak rencanakan. Ya kan kita pengennya kan dengan perahu kita, ya kita yang tenang-tenang lah gitu, yang enak-enak kan kita menyeberang. Lah ini tiba-tiba ombak yang tidak kita undang, masuk ke dalam perahu kita. Kita jadi bawa extra weight di sana. Kok kita jadi kecipratan ya gitu. Ininya kan sebenarnya kan ini bukan masalah saya gitu. Atau kayak ini sebenarnya kan bukan tanggungan saya ya. Tapi kok jadi masuk di sini jadi harus jadi bagian dari perahu kehidupan kita. Sampai kemudian dikatakan tadi perahu itu penuh dengan air. Sampai kadang-kadang ada momen mungkin di mana kita bisa merasa kita udah jenuh, kita udah begitu lelah. Karena banyaknya hal yang terjadi, kita capek dengan hal-hal yang mungkin tidak seharusnya ada dalam kehidupan kita. Nah di momen-momen yang seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kemungkinan kita bisa jengkel loh sama Tuhan. Kita bisa mempertanyakan Tuhan kok gak tolong aku sih? Tuhan saya udah gini loh, saya udah gitu loh. Tuhan katanya harus berdoa, katanya cari Tuhan mana. Kayak aku gak bisa dengar Tuhan, aku juga gak lihat Tuhan. Mungkin seperti murid-murid waktu itu. Mereka begitu bingung dengan ombak ini, dengan air yang masuk. Mereka kayak, gimana sih Tuhan Yesus gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan lihat yang pertama gini. Tidak mendengar dan tidak melihat bukan berarti tidak ada. Boleh kita ucapkan dulu bersama-sama 1, 2, 3. Tidak mendengar dan tidak melihat bukan berarti tidak ada.
Sudah hanya karena kita itu sedang tidak mendengar dan tidak melihat, bukan berarti Yesus tidak ada. Hanya karena kita sedang tidak mendengar dan tidak melihat, bukan berarti Yesus tidak bergerak dan tidak peduli atas kehidupan kita. Kitanya yang seringkali merasa nih seperti itu. Tapi bersyukur sekali Tuhan Yesus tidak tergantung kepada perasaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali tuh karena kita ini terlalu overwhelmed dengan segala problem kita ini tadi yang kita berusaha untuk juggling dalam kehidupan kita. Ya kan, dengan kerjaan, relationship, anak, masa depan anak kita, terus nanti pelayanan dan lain sebagainya. Kita overwhelmed dengan suara-suara di sekitar kita, teguran si A, omelan si B, pendapatnya si C, kemauannya si ini itu. Membuat kita terkaburkan dari suara yang terpenting, yaitu suara Tuhan Yesus buat hidup kita. Kita fokusnya ke ombak. Kita fokusnya ke air yang masuk di perahu sampai kita lupa siapa Tuhan yang kita punya dan apa yang Dia bisa lakukan buat hidup kita. Kita jadi kayak murid-murid. Kita jadi bisa bilang Tuhan tuh gak peduli apa saya kayak gini. Tuhan tuh apa gak peduli ini semuanya hancur. Tuhan emangnya Tuhan gak ngelihat semua yang selama ini udah saya lakukan sama Tuhan. Seperti murid-murid bilang, Guru, Engkau tidak peduli kita binasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukurnya tapi ketidaksadaran kita terhadap hadirat Tuhan tidak mengubah siapa dirinya. Katakan amin. Ketidaksadaran kita akan hadirat Tuhan tidak mengubah siapa Tuhan. Seringkali di momen seperti ini kita yang perlu diubah, kita yang perlu di-adjust lagi, kita yang perlu dibentuk lagi. Nah sehingga kita perlu ngelihat Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua yang utama adalah suara Yesus. Markus 4 ayat yang ke-39 dia bilang ini, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Teduh sekali. Nah kita semua ini butuh suara Yesus yang menenangkan segala kericuhan dan segala keributan dalam kehidupan kita. Yang menenangkan segala ini semua tadi, hal-hal yang pengen berusaha untuk taking our focus away. Karena kita juga tapi bisa mikir ya, aduh cuman dengar suara Tuhan gak nyelesain masalah tahu. Ya kan? Dengar suara Tuhan itu tidak membuat kredit ini bisa selesai, mohon maaf pastor ya kan. Dengar suara Tuhan gak membuat pasanganku bisa jadi kembali. Dengar suara Tuhan doang gak membuat pemasukan jadi lancar. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian kita keliru. Coba kita lihat, angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita tuh butuh loh, diri kita itu jadi reda supaya pikiran kita bisa teduh, tenang dan kita bisa berharap lagi. Nah kenapa sih kok kita itu butuh suara Yesus buat hidup kita? Karena yang pertama gini, suara Yesus tuh teruji. Saudara. Amsal 30 ayat 5 bilang kayak gini. Setiap perkataan Allah telah teruji. Ia adalah perisai bagi mereka yang mencari perlindungan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, melewati ribuan tahun, melewati berbagai badai, melewati berbagai keadaan, Dia tetap. Dan kadang-kadang tuh kita perlu menenangkan diri kita perlu silence semua suara-suara yang lain supaya kita bisa dengar Yesus dalam momen-momen berdoa kita. Masih berdoa enggak ya tapi ya? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang sering mikir kayak gini, oh suara Tuhan, berarti apa maksudnya? Baca Alkitab semua. Ada teman saya yang bilang gini, Alkitab tuh loh yang nulis siapa? Manusia kan? Manusia bisa salah enggak? Bisa. Berarti kalau Alkitab menulis manusia bisa salah, berarti Alkitab bisa salah dong. Ampun, bisa aja. Ada aja. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau puluhan bahkan hampir ratusan penulis dalam kurun waktu ribuan tahun, yang beberapa dari mereka bahkan tidak pernah berjumpa satu dengan yang lain, itu mengacu kepada satu pribadi yang sama, menyuarakan hal yang sama, kayaknya ada kebenarannya deh. Ya, saudara, jadi buku yang paling berusaha dimusnahkan tapi nggak musnah-musnah.
Berarti ada sesuatu yang powerful tentang hal ini. Suara Tuhan itu teruji. Yang kedua, saudara, suara Tuhan itu perisai. Ya kan tadi dikasih tahu dia adalah perisai bagi mereka yang mencari perlindungan kepadanya. Kalau di zaman dulu masih zaman perang, perisai itu kan menolong orang supaya waktu orang itu diserang, orang itu nggak terluka. Nggak kena serangan, entah panah atau pedang atau tombak. Nah saudara, di dunia kita hari ini, iblis itu juga terus berusaha untuk melemparkan kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menghancurkan. Tapi kalau kita punya suara Tuhan Yesus, kita jadi punya perisai yang menangkis semua serangan-serangan dan suara-suara yang mau menghancurkan kita ini. Kadang-kadang pikiran kita bisa berbisik loh, udahlah udah gak ada harapan lagi buat kamu. Kadang pikiran kita bisa bilang gini, ya Tuhan sih bisa ya, tapi kayaknya bisanya buat orang lain. Kalau buat kamu ya dia bisa tapi kayaknya dia gak mau. Ada banyak orang yang merasa kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan itu ya dia bisa sih ngelakuin kau pembuat mujizat saja. Ya dia pembuat mujizat sih, tapi kayaknya mujizatnya buat orang lain bukan buat kamu deh. Ada kadang orang-orang yang berpikiran seperti itu. Nah kalau yang ini kayaknya Tuhan silent sih kayaknya. Ya emang Tuhan gak pengen ngomong aja gitu. Atau juga kadang gini, selama ini kamu melayani Tuhan kayak gitu. Kamu mengiring Tuhan habis-habisan, kamu dapat apa? Wow. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita tuh punya firman Tuhan, kita terus menggaungkan firman Tuhan dalam hati kita, pikiran kita, telinga kita, bahkan tubuh fisik kita. Itu semua bisa tertangkis. Nah kenapa sih banyak orang tuh tertipu sama iblis? Karena kurang dengar kata-kata Tuhan. Makanya ada sebuah pepatah yang berkata seperti ini. Fill your mind with God's word and you will have no room for Satan's lies. Isilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Dan kamu tidak punya ruang untuk kebohongan iblis. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian itu yang mungkin juga kita perlu remind buat diri kita. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan supaya kita tidak punya ruang untuk kebohongan iblis. Dan suara Tuhan itu melakukan apa lagi? Suara Tuhan itu memberikan kepada kita identitas yang baru. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ada seseorang yang namanya Gideon, Bapak Ibu Saudara sekalian. Gideon itu dalam bahasa mereka sehari-hari waktu itu, nama aslinya dia itu adalah Jerubesheth. Jerubesheth itu artinya saudara adalah memalukan. Siapa coba yang berpikir ya untuk menamakan anaknya memalukan gitu. Siapa yang mikir ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin Bapak Ibunya butuh konseling atau gimana enggak tahu saya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu namanya dia Jerubesheth artinya adalah memalukan. Dan suatu ketika tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat Tuhan. Waktu dia sedang di tempat pelarian, dia lagi sembunyi karena dia anak dari suku yang lemah. Dia merasa dia juga kecil dan lain sebagainya. Ketika namanya itu artinya adalah shame, adalah memalukan. Tuhan itu waktu datengin dia bilangnya gini, saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 12 bilang gini. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita ucapkan dulu sama-sama kalimat itu ya, Tuhan menyertai engkau ke belakangnya. 1, 2, 3. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang... Arti namanya sebenarnya memalukan loh saudara. Ini kok beda banget ya. Arti namanya sebenarnya ada memalukan. Mungkin orang tuanya sendiri sebenarnya malu punya dia gitu. Tapi waktu Tuhan datang kepada dia, Tuhan bilangnya, Tuhan menyertai engkau, hei pahlawan yang gagah berani. Dilihat dari mana? Waktu itu dia lagi sembunyi, mana beraninya? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini loh suara Tuhan untuk hidup kita tuh kayak gitu. Saudara. Kadang kita bisa merasa insecure, kita sendiri kadang memandang diri kita juga gak ada apa-apanya. Kadang kita merasa kita gak sebaik si A, kita gak seperti si B, kita gak seperti si C. Atau mungkin sekitar kita juga lagi memperkatakan kebohongan-kebohongan. Mungkin kita dibilang kamu tuh siapa, kamu bukan siapa-siapa. Coba kamu lihat latar belakang keluarga kamu loh kayak gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, suara Tuhan yang memberitahu kita, kamu itu pahlawan yang gagah berani.
Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini buat sebagian dari saudara, Tuhan lagi kasih tahu saudara, hey, kamu itu pahlawan yang gagah berani. Hari ini tuh Tuhan lagi kasih tahu sebagian saudara, hey, kamu tuh anak kesayanganku loh. Hei, kamu tuh berharga di mataku loh. Hei, kamu tuh aku jagain seperti biji mataku. Tuhan tuh kayak lagi mau ngomong sama saudara. Hey, I am on your side. Aku ada di pihakmu. Aku dekat dengan kamu. Aku tuh bukan menentang kamu. Aku bukan menghukum kamu. I am for you. Dan Tuhan tuh kayak lagi ngomong sama saudara. Aku tuh pengen belain kamu. Dan aku pengen memegang kamu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, itu suara Tuhan buat saudara dan saya hari ini. Dan itulah pentingnya karena Pak memberikan identitas yang baru buat kita. Saat diri kita, saat dunia sekitar kita bilang, alah kamu gak bisa, alah Tuhan kalau yang gitu enggak lah gak apa. Tuhan bilang apa? I am for you. Aku tuh sayang sama kamu, kamu tuh anakku, kamu tuh biji mataku, kamu kesayanganku. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, dengan segala kenyataan ini, dengan segala suara dan mungkin hal-hal yang kita berusaha jagal dalam kehidupan kita ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah, karena dari tadi kita bahas suara Tuhan, tentunya isilah hidup kita dengan suara Tuhan. Boleh ucapkan dulu sama-sama 1, 2, 3, isi hidup kita dengan suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting sekali. Tuhan itu bicara kepada kita tuh lewat banyak hal. Dia kadang bisa bicara langsung, ada orang, ya aku dengar suara Tuhan. Kadang dia bicara dari kejadian-kejadian atau situasi di sekitar kita. Dan paling sering Bapak Ibu Saudara sekalian, dia bicara kepada kita lewat firman-Nya. Pertanyaannya dibaca enggak? Nah sehingga suara Tuhan tuh selalu ada, tinggal kitanya ini mengakses atau enggak. Sehingga yuk kita jangan miss untuk baca firman, jangan miss untuk baca renungan, jangan miss untuk Anda ada di pertemuan yang seperti ini, jangan miss untuk Anda ada di ibadah karena kita semua butuh, kita yang butuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan Tuhan, bukan yang kayak ya udah Tuhan sorry nih hari ini absen. Tuhannya gak rugi sih saudara, kita tapi yang rugi. Nah sehingga yuk kita isi hidup kita dengan firman Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian ada lagi nih yang bisa kita lakukan. Rest in His grace. Istirahatlah dalam anugerahnya. Seringkali di tengah segala bisingnya hidup kita ini, yang kita butuhkan tuh bukan hanya sekedar solusi. Seringkali yang kita butuhkan adalah istirahat. Ada kaosnya teman saya nulisnya gini, work hard, play hard, istirahat. Katanya gitu saudara. Work hard, play hard, istirahat. Istirahat pikiran, Bapak Ibu Saudara sekalian, istirahat hati, istirahat fisik itu juga sangat penting sekali. Rest. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kutipan yang bilang kayak gini. Victor Hugo itu dia nulis kayak gini. Saat Anda telah menyelesaikan tugasmu hari ini, tidurlah dengan damai karena Tuhan berjaga. When you have accomplished your daily task, go to sleep in peace because God is awake. Kalau Anda udah selesai, ya kan mungkin nanti pulang dari tempat ini Anda udah selesai tugas saudara buat hari ini. Tidurlah dengan damai saudara karena apa? Tuhan yang berjaga. Tuhan itu berjaga dan ngeliatin kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saya tuh punya seorang anak namanya Johnson, dia bulan depan, bulan Maret ini dia mau 2 tahun. Jadi dia itu aktif sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Cowok lagi kan jadi kayak tenaganya itu besar banget. Mungkin dasar ibu-ibu ya saya ini. Jadi kalau anaknya tuh pas lagi bangun kayak aduh capek banget kayaknya tuh ngejarin kamu ya gitu lelah sekali ya. Tapi kalau pas dia lagi tidur tuh kayak saya tuh ngeliatin aduh kamu nih kok lucu ya gitu ya. Kok tuh saya tuh ngeliatin bibirnya, saya liatin pipinya, saya liatin tangannya gitu. Saya aduh kamu nih kok lucu sekali ya gitu. Padahal kayak saya kamu kok pinter ya. Padahal ya jelas aja nurut saya ya saya ibunya ya kan. Buat orang lain sih belum tentu gitu. Kayak buat saya sih aduh kamu kok lucu banget ya, kamu kok pinter ya. Tahu gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan itu ke kita juga gitu loh.
Bahkan gini, bukan hanya sekedar waktu kita tidur, tapi di setiap saat. Karena dia selalu berjaga dan memperhatikan kita. Waktu Tuhan ngeliatin kita, dia tuh bukan yang apa lagi, mau minta apa lagi, berkat lagi, minta tolong apa lagi kamu, salah lagi kan, tuh kan, lu kan. Enggak, saudara, Tuhan tuh enggak gitu. Tapi waktu Tuhan tuh ngeliat hidup saudara dan saya kayak, aduh anakku ini ya, sayang lo aku nih sama dia ya. Aduh dia ini ciptaanku yang begitu berharga. Aduh aku tuh sayang lo sama anakku yang ini. Ya kadang dia bandel sih, kadang ngelus dada sih emang sama yang ini ya. Cuman aduh kayak, I still love him so much. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu dia ngeliatin hidup saudara dan saya. Dia tuh kayak, aduh kayak I love you. Aku tuh ada di sini, aku pengen jagain kamu. Dan dia perkatakan identitas yang benar untuk kehidupan saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada hal dalam kehidupan kita yang terjadi itu tanpa seizin Tuhan. Murid-murid menghadapi badai, Tuhan itu bukan gak tahu, Tuhan tuh tahu. Tapi Anda bisa perhatikan, Yesus ngapain? Dia tidur, dia istirahat, dia nyantai. Kenapa? Karena dia tahu bahwa he has all the power. Dia tahu bahwa dia pegang segala kuasa. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan dia tahu apa yang akan dia lakukan menghadapi apa yang sedang dan akan terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi kesulitan kehidupan kita. Menghadapi badai kita. Dia tahu kok. Apa yang sedang saudara gumuli di hari-hari ini, dia tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan gak tahu. Semua keributan dan kebisingan di dalam kehidupan kita dia tahu. Dan dia sendiri ingin membawa kuasanya untuk hadir di tengah kehidupan saudara dan saya. Dan emang bentuknya akan macam-macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kedaulatannya, tapi dia tidak pernah hilang kendali. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah pepatah berkata begini, sometimes God calms the storm. Sometimes he lets the storm rage and calms his child. Kadang Tuhan itu menenangkan badai. Tapi terkadang Tuhan membiarkan badai mengamuk dan menenangkan anaknya. Oh banyak orang nanya, ya kenapa kok harus gitu? Gampangin dong buat Tuhan, ya kan tenangkan aja badainya, selesai urusan. Tidak begitu Ferguson, itu karena kamu dengan pikiranmu yang cengkal, mohon maaf. Tapi saudara, kadang dia tenangkan badai. Ada kalanya dia biarin badainya mengamuk, tapi dia mau tenangin saudara dan saya. Kenapa kok gitu? Kenapa kok gak badainya aja yang ditenangkan? Supaya yang ngalamin kuasanya bukan cuma badai aja, tapi saudara dan saya juga. Karena saat dia menenangkan kita, kita itu jadi mengenal, wow, Bapakku yang di sorga segini powerful ya. Wow, backingan gue tuh segininya ya. Wow, Tuhan itu bisa segitu dekat ya sama kita. Wow, Bapakku yang di sorga itu segitu dekat dan intimnya dengan aku. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, yes, kadang-kadang dia tenangkan badai. Kadang-kadang badainya masih jalan terus, kayak gimana nih Tuhan. Tapi dia izinkan kita makin mengalami dia. So, hari ini apapun yang saudara hadapi, rest in his grace. Istirahatlah dalam anugerahnya. Karena dia pegang kehidupan saudara. Yang menerima katakan amin. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita lakukan. Kita perlu kumandangkan suara Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman kita di hari-hari ini lebih urgent dan lebih genting lagi urusannya untuk kita itu cerita tentang Tuhan, cerita tentang Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Karena iblis tuh berusaha untuk masuk dan terus menyebarkan kebohongan-kebohongan di dunia ini. Dan salah satu target utamanya dia, Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, karena adalah apa? Anak-anak. Sekarang dia masuk lewat kids show, sekarang dia masuk lewat lagu anak-anak. Nah sehingga
merupakan bagian kita. Untuk kalau kita tuh sudah mendengar suara Tuhan atau kita tuh punya suara Tuhan yang sebegitu powerfulnya yang dari tadi kita bahas. Dia teruji, dia perisai buat kita, dia kasih identitas buat diri kita. Penting untuk kita suarakan juga ke orang lain supaya orang lain juga mengalami hal yang sama. Sehingga di hari-hari ini lebih lagi kita perlu pakai sosmed kita pakai mulut kita pakai WhatsApp kita pakai telepon kita untuk menyuarakan pengharapan yang dari Yesus untuk orang-orang di sekitar kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kali bangsa Israel mereka tuh udah 300 tahun lebih dijajah sama bangsa Mesir nih, Saudara. Aduh, udah 300 tahun lebih mereka ada di situ, mereka teriak sama Tuhan, minta tolong Tuhan, bebaskan kami dari semua ini. Tuhan dengar, Tuhan kirimlah seorang namanya Musa untuk ngelobi Raja Firaun. Manggilnya Musa aja udah proses banget, by the way Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu itu, tapi Tuhan sayang dia sih, kayak Tuhan sayang kita sama kan gitu. Terus Tuhan tuh datangkan 10 tulah di Mesir. Dan kalau Anda baca, menarik sekali Saudara. Kalau Anda baca gini, berkali-kali dengan sengaja Tuhan itu mengeraskan hati Firaun dan ditulis beneran. Berkali-kali Tuhan mengeraskan hati Firaun, Tuhan mengeraskan hati Firaun, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi bukan tanpa tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkali-kali ditulis Tuhan mengeraskan hati Firaun, tapi juga berkali-kali dijelaskan bahwa dia melakukan itu supaya dia bisa menunjukkan kuasanya di hadapan orang Mesir dan di hadapan orang Israel. Biar semua tahu bahwa dia ini beneran Tuhan dan hanya dia satu-satunya Tuhan gitu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sampai 10 tulah terjadi, diizinkanlah bangsa Israel ini pergi. Pas mereka sudah pergi, sekali lagi Tuhan yang bikin hati Firaun tuh jadi sanksi. Tuhan yang bikin hati Firaun jadi ragu. Duh bego banget, ngapain ya? Kenapa ya aku lepasin mereka ya? Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian dia bilang apa? Oke, kita kejar balik itu bangsa Israel. Sudah diizinkan pergi kan, dikejar balik itu bangsa Israel. Dia kirimkan, Anda bisa bayangkan, dia kirimkan semua pasukan yang terbaik. Kayak apa Saudara? Sedangkan orang Israel waktu itu gak bisa perang sama sekali, kerjaannya cuman adalah apa? Kuli dan membangun. Tapi semua tentara yang terbaik dikirimkan mengejar bangsa Israel. 600 keretanya semuanya pergi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan semua pasukan yang ada. Waktu itu kondisinya bangsa Israel di depannya sudah laut. Sudah. Di depannya udah gak ada jalan lagi nih. Di belakangnya tentara Mesir udah ngejar mereka, ini kejepit banget. Ngomel lah bangsa Israel ya kan, seperti yang biasa mereka lakukan memang. Ngomel lah, apa-apaan ini, ngapain kamu bikin bawa kita keluar dari Mesir supaya kita mati di sini. Lebih baik kita balik ke Mesir aja, bego kan saudara bangsa Israel kan. Ya mirip kita lah kadang-kadang, kan kita gitu, kenapa sih harus begini, ngomelnya duluan kan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di momen itu Tuhan itu mengerjakan berbagai hal yang dahsyat. Kalau Anda baca nih di kitab Keluaran, serius Saudara, ini kayak seru banget. Seru banget kayak film lah gitu Saudara. Jadi waktu itu bangsa Israel sekali lagi kan di depannya sudah laut, di belakangnya ini bangsa Mesir. Gak bisa lagi mereka kemana-mana. Tapi waktu itu semalam-malaman sama Tuhan bisa tiba-tiba ditaruh nih bangsa Israel. Terus Tuhan tuh taruh tiang awan antara bangsa Israel dengan bangsa Mesir supaya mereka tidak bisa saling mendekat. Keren ya saudara? Terus di momen itu semalam-malaman katanya Tuhan itu menguakkan air. Wah kita kan kiranya ya membelalak berarti surut langsung gitu ya. Kayak bilang kalau ini orang Jawa Timur ya bilang gini serot makbus gitu saudara. Makbus langsung set gitu udah. Tapi kalau Anda baca di tulisan sebenarnya semalam-malaman Tuhan itu bekerja. Dan bahkan disebutkan itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kan kita gak paham kan kita kan. Semalam-malaman dia kerjanya. Kita kiranya ya Tuhan kan harusnya bisa. Itu kan kiranya kita.
Tapi saudara, semalam-malaman dia kuakkan air itu. Kemudian apa? Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi lagi setelahnya. Terus setelah ini semua sudah selesai, bangsa Israelnya nyebrang. Diangkat awannya sama Tuhan. Bangsa Mesir yang ngejar. Duh, harus gimana sih Tuhan tuh? Harusnya tuh kan mereka tuh ditelan sama awan gitu loh. Wah, ngatur lagi kita kan saudara. Ngatur Tuhan kan, harusnya Tuhan tuh ditutup gitu loh awannya, terus mereka mati di dalam awan, gimana kayak selepek, kayak gak bisa napas apalah gitu lah, sesek lah. Tapi saudara, waktu itu mereka ngejar. It was so close, kayak aduh gila ini deket banget ya, cepetan lari, cepetan. Terus setelah itu saudara, apa yang Tuhan lakukan? Tutup aja gitu, dah selesai. Kelar hidup lu katanya saudara. Ditutup aja, selesai. Bapak Ibu saudara sekalian pernah wondering gak? Kenapa ya seolah-olah segala hal itu dalam kehidupan kita terjadinya itu bersamaan semua? Kenapa sih seolah-olah kayak semua tentara tuh dikirim untuk ngejar kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kenapa sih kok kesusahan ini datangnya tuh bareng semua ini, emang nggak ngerti antri kali ya, kesulitan hidup ini sopan dikit kenapa sih, tolong. Kenapa kok rasanya segalanya tuh ditumpahkan ke kita semua, Saudara? Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Tuhan bisa rendam semuanya di laut. Dan dia bisa bilang sama saudara, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Supaya dia bisa bilang, segala problem yang kamu lihat hari ini, kamu akan lihat aku rendam semua dan tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Mungkin ada masalah yang jenis yang baru yang kita belum pernah lihat, sudah mungkin karena kan kenyataan kehidupannya gimana lagi ya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dia maha tahu, karena dia maha kuasa, dan dia mau menunjukkan kuasanya dalam setiap kehidupan kita dan melalui setiap kehidupan kita. Jadi kalau Anda ngerasa kenapa semuanya terjadinya berbarengan, kenapa tentaranya dikirim semuanya, supaya sama Tuhan direndam semua. Anda bisa bayangkan setelah hari itu tentaranya Mesir dari mana? No more. Dan hari ini saya berdoa apapun situasi saudara, Anda bisa mulai percaya lagi. Iman saudara boleh bangkit lagi sedikit demi sedikit malam hari ini. Mungkin masalah kita gak langsung selesai. Problem kita mungkin akan masih ada. Tapi jangan lupa, Tuhan saudara juga masih ada. Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang hidup. Dan dia mau terus bergerak dalam kehidupan saudara dan saya. So sometimes God calms the storm. But sometimes he lets the storm rage and calms his child. Kadang Tuhan itu menenangkan badai. Tapi kadang dia biarkan badai itu mengamuk. Dan dia tenangkan kita. Dan dia izinkan kita mengalami dia. Dia izinkan kita tahu dan mengalami kuasa dan powernya. Dia izinkan saudara dan saya mengalami betapa besar cintanya buat kita. Dia izinkan saudara dan saya mengalami bahwa dalam segala situasi kehidupan, mau ribut, mau tenang, mau heboh, mau santai, mau apapun, dia tetap pegang kita dalam genggaman tangannya.